Ya, pertama yang harus kita pahami dulu adalah pengertian dari prinsip desain itu ya. Apa sebenarnya pengertiannya? Ya, kalau elemen yang minggu kemarin kita bahas itu berbicara tentang apa yang bisa digunakan dalam mendesain visual, maka prinsip desain ini akan berbicara tentang bagaimana menggunakan elemen-elemen kemarin, garis, bentuk, garis realis dan sebagainya itu menjadi bentuk visual yang menarik dan tentu yang tidak membosankan ya. Kemudian jadi titik tekan pada prinsip desain ini adalah pada bagaimana si desainer, komposer itu ya menggunakan garisnya, menggunakan bentuknya, mau bentuk realis dan sebagainya ya, bentuk bangunnya, warnanya, ya, pewarnaannya, mau buat gradasinya seperti apa, gelap terangnya, volumenya, teksturnya dan seterusnya itu ya. Jadi prinsip desain di situ, bagaimana meramu masing-masing elemen itu menjadi satu komposisi yang yang senada gitu, yang unity ya, yang enak dilihat. Ya, jadi kalau kemarin kita berbicara burger itu ya, yang terdiri dari beberapa elemen itu, maka eh, ya, jadi kalau kita punya burger, kita punya bahan-bahan untuk membuat burger yang enak. Nah, terus pertama adalah bagaimana menyiapkan bahan-bahannya itu. Itu penting dulu ya, apakah dagingnya dicincang, kemudian bawangnya diiris. Itu adalah juga prinsip bagian dari prinsip desain sebelum dia dikomposisi, diramu ya. Apakah tomatnya dibelah dan seterusnya, itu adalah bagian dari proses membuat prinsip memasak ya. Nah, jadi misalkan memegang dagingnya, menumis bawangnya, mengiris seladannya, apakah kejunya itu harus dilelehkan. Nah, itu prinsip yang harus kita punya sehingga dia menjadi satu komposisi yang bagus. Itu kalau kita ibaratkan sebagai burger ya, gitu. Nah, cara inilah yang mengacu pada prinsip-prinsip itu. Jadi yang barusan saya katakan tadi. Di bawah itu elemennya, elemen bagaimana kita membuat garis itu, memodelkan bentuk dan seterusnya ya, membuat teksturnya, yang menjadi satu komposisi yang menarik. Nah, ketika ada persoalan satu desain, maka tahapannya adalah memilih elemen pertama yang akan digunakan. Sama dengan tadi yang mau memasak ya, pilih dulu bahannya gitu ya. Dan pecahkan dengan salah satu beberapa prinsip yang ini. Jadi elemennya mau apa? Misalkan saya membuat logo satu perusahaan sifatnya abstraksi gitu ya. Berarti kita butuh apa saja? Misalkan butuh shapes, butuh negative shape, butuh line dan seterusnya. Ya. Coba kemudian kita pecahkan, setelah itu baru kita pilih prinsipnya mau pakai prinsip apa ini. Misalkan unity, prinsipnya pakai emphasis dan sebagainya ya. Jadi memilih dari setelah menentukan bagian-bagian elemen desain yang kita pilih gitu ya. Oke, jadi di bab ini akan dijabarkan beberapa cara mengaktualisasikan prinsip-prinsip desain tadi dan analisis ya kesuksesan dalam pembuatan proyek berbasis prinsip desain itu. Jadi membuat satu proyek berdasarkan satu prinsip yang ada di sini. Oke, prinsip pertama adalah gestalt. Ya, ada yang sudah tahu gestalt itu? Kan? Jadi ini sangat populer sekali, lumayan ya, karena ada banyak bagian juga. Di pembahasan lainnya mungkin lebih lebar tentang prinsip gestalt ini. Jadi prinsip desain ini di si gestalt ini dia memberikan pemahaman terhadap desainer tentang apa yang dilihat dan apa yang ada di pikiran si desainer itu, sehingga bisa mampu bekerja bersama dalam merasakan atau mengorganisir seni visual. Oke, nah prinsip-prinsip desain yang diuraikan pada bagian ini itu menyangkut tentang persepsi manusia ya Pak, sudut pandang ya, sudut pandang manusia mengenai elemen-elemen visual. Artinya prinsip ini akan menyajikan konsep desain yang berdasar persepsi alami manusia. Persepsi alami seperti apa ya? Kalau api itu panas, kemudian salju itu sejuk, misalkan itu alamiah, prinsip-prinsip alamiah manusia ya. Dalam melihat dengan cara ada keterkaitan tertentu terhadap satu elemen yang ada. Misalkan itu yang sebelah kanan itu ya, itu adalah biasanya tekstur apa ya, pewarnaan
apa istilahnya kalau ngasih warna itu ya di kulit itu ya. Tato apa itu ya? Tato ya, tato apa pacar ya istilahnya itu ya. Orang-orang India ya atau orang ya suku India lah ya. Bukan suku Indiana lah ya, orang India ya. Yang kemudian biasanya dipadukan dengan api dan sebagainya. Nah, itu menurut mereka punya tidak kenapa harus pakai api gitu ya. Kenapa nggak pakai apa namanya? Salju saja atau pakai apa yang lainnya ya. Nah, itu ada nilai historisnya di situ. Saya nggak tahu lebih jauh tentang orang-orang dia ya, tapi yang jelas biasanya kan kalau mereka sembahyang gitu ya, itu ada apinya enggak ya di tradisi orang India gitu ya, bawa api dupa gitu ya dan sebagainya atau juga dan sebagainya ya. Saya tidak mau bahas lebih detail karena saya kurang begitu tahu dengan tradisi India, tapi di situ ada maknanya ya. Jadi kenapa apinya? Dia menandakan mungkin hal yang berkobar dan seterusnya ya. Begitu juga yang sebelah kiri misalkan yang bawah itu ya. Nah, yang di bawah itu adalah misalkan bendera Amerika yang dibangun oleh beberapa kata atau kalimat ya yang menandakan freedom atau kebebasan, kemudian demokrasi dan sebagainya di situ ya. Nah, artinya dalam satu gestalt ini satu objek itu bisa tersusun dari bagian-bagian tersendiri gitu ya, bagian-bagian elemen kecil, kemudian ketika dia menjadi satu apa namanya, satu desain tertentu, dia punya makna komunal gitu. Secara bersama dia akan lebih kuat maknanya, tapi masing-masing apa elemen desainnya itu ya punya makna sendiri. Bayangkan misalkan yang orang India itu ya, nah itu masing-masing elemennya itu ada artinya sendiri itu. Jadi tidak sama gambar tangan itu yang sebelah kanan itu, misalkan disusun oleh apa misalkan ya kotak-kotak misalkan ya, meskipun bentuknya tangan gitu ya. Artinya di gestalt itu individunya itu berarti, komunalnya secara bersama itu berarti gitu ya. Sehingga orang itu bisa memaknai dalam dua perspektif. Pertama perspektif masing-masing elemennya itu ya. Di situ ada apa aja itu coba. Ada apa aja nih ya. Kayak kipas saya nggak tahu. Yang jelas itu ada maknanya sendiri ya masing-masing itu. Kemudian secara bersama dia digambarkan sebagai begitu juga. Saya mungkin yang lebih gampang adalah yang bendera itu ya. Yang bendera itu bisa ada freedom, ada demokratik dan sebagainya itu. Dia menyusun satu bendera Amerika yang punya apa nilai kebangsaan ya, yang dia kemukakan ya, freedom, kemudian demokratik dan sebagainya itu ya. Jadi masing-masing elemen dia punya apa gagasan tertentu, kemudian secara komunal dia mengusung satu bentuk tertentu ya, yang punya nilai sendiri ya. Kalau di bendera Amerika ya keamerikaannya itu, kemudian prinsip-prinsipnya dituangkan dalam benderanya itu ya. Itu ada peace, ada apa aja itu freedom gitu ya dan sebagainya. Jadi prinsip di Amerika. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, umumnya seorang ketika melihat sebuah karya visual, mereka akan menganalisa masing-masing bagiannya dulu yang terpisah dalam kumpulan elemen itu ya, yang punya kecenderungan berbeda dengan bagian lainnya, baru setelah itu secara keseluruhan ya. Nah, beberapa ya contoh di situ ya, contoh beberapa desain gestalt yang saya temukan barusan. Begitu juga dengan mungkin kotak yang atas itu gitu ya. Ketika mungkin apa satu kotak ya dia hanya berdiri sendiri, mungkin ya artinya hanya kotak, tapi ketika disusun menjadi satu bentuk tertentu, dia akan punya makna komunal yang komunal itu bersama ya, yang bisa menjadi nilai tambah atau extended meaning dari makna masing-masing elemen itu ya. Jadi kira-kira begitu ya gestalt ya. Jadi secara individu elemennya dia punya susunan makna, kemudian secara komunal, secara bersama dia punya extended meaning atau arti yang lebih luas gitu ya. Oke, salah satu bagian dari gestalt itu bisa dibentuk dengan unity ya. Jadi salah satu cirinya harus unity. Nggak bisa tadi gestaltnya kemudian
Itu ya berpencar gitu ya, sehingga amburadul nggak bisa. Jadi harus ada unity di situ, ada keharmonisan antara satu elemen dengan satu elemen yang lainnya. Jadi kesatuan atau harmoni itu memberikan konsep ide bahwa elemen-elemen desain yang tertuang dalam satu karya itu harus punya pola, harus punya ritme, ya. Jadi ide dasar dalam konsep ini yaitu kumpulan elemen desain yang ada secara visual dan punya kesamaan satu sama lain. Misalkan yang tadi ya, yang ini misalkan yang gambar tangan itu ya, yang satunya misalkan sudah bentuknya apa ya, ini apa ya, natural lah ya, bentuk-bentuk kayak daun dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah Anda buat yang ini, yang tajam gitu ya, bentuk-bentuk mekanis misalkan, yang kotak, apa namanya, bentuk komputer misalkan ya, atau bentuk bangunan dan sebagainya, itu nggak sesuai, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada unity-nya, ada kesatuannya. Jadi masing-masing elemen meskipun itu berbeda gitu ya, ada freedom dan sebagainya tadi, dia harus punya satu kesamaan antara satu elemen dengan yang lainnya, ya, dan punya hubungan yang kuat. Nah, sebuah desain yang tidak ada keharmonisan biasanya akan semeraut. Contoh yang gambar yang sebelah kiri itu, yang sebelah kiri itu adalah gambar itu contoh aja, contoh simpelnya ya, gambar rektalinier ya. Meskipun mungkin tidak sama bentuknya, ada yang kotak, ada yang panjang, tapi dia punya satu kesamaan, yaitu adalah sama-sama bentuknya rektalinier ya. Apa? Bentuk-bentuk sudut, bentuk-bentuk yang bersudut ya. Berbeda yang sebelah kanan gitu ya. Itu ada yang kurvalinier, ada rektalinier, ada bunderannya juga dan sebagainya. Nah, elemen-elemen ini yang kemudian tidak disarankan untuk membuat satu gestalt ya. Nah Pak, kalau misalkan tadi bentuknya sudah menyerupai, misalkan Anda mau membuat bentuk Garuda ya, Anda pernah tahu yang orang buat kaos Garuda, kemudian di situ ada apa aja itu ya, ada Unity Diversity, ada juga Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian sampai pasal-pasalnya itu ya, yang disusun dari itu, pernah tahu nggak? Kaos biasanya ada yang di sablon itu ya. Nah itu harus sama elemen-elemen bagiannya, itu nggak boleh satunya pakai font apa italic misalnya, apa font Times New Roman, satunya Arial, satunya apa misalkan ya, satunya bulatan, satunya kotak dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi harus dalam satu gestalt itu harus ada prinsip unity, kesamaan, serasian antar satu elemen dengan yang lainnya. Meskipun secara komunal dia akan dipandang secara utuh gitu ya. Ya, ini contoh pola garis pada peletakan teks di mana majalah dan seterusnya, itu juga bagian dari gestalt sebenarnya ya, pengaturan kapan kita harus renggang, kapan harus dibentuk apa separuh, di highlight dan sebagainya, itu adalah salah satu pola dari gestalt. Jadi peletakan elemen teks dalam membentuk satu layout ini adalah salah satu cara bagaimana satu karya visual itu mengekspresikan keharmonisan. Desain layout dari artikel pada gambar di samping ini menunjukkan desain dengan beberapa model garis yang variatif. Untuk relasi antar bagian pada informasi yang ada pada artikel itu. Nah, peletakan dengan gaya bergaris yang saling berkorelasi ini akan mampu mempengaruhi seluruh tampilan bentuk, nilai, keterbacaan paragraf dan sebagainya. Nanti kita akan bicara ya, apa namanya, bahwa teks yang direnggangkan sama teks yang dipipihkan itu akan apa ya, punya pola yang berbeda dalam penyampaian komunikasi terhadap viewersnya. Gitu. Contoh format di sebelah kanan itu adalah semua formatnya adalah rektalinier ya. Kemudian di atas ada yang renggang, ada yang apa pipi. Nah, itu untuk kecepatan pembaca ya. Ada dulu ya. Nanti mungkin ada bagian tertentu yang akan membahas itu. Oke, nah bagian ketiga dari gestalt itu adalah kesatuan dan peletakan dengan pola bentuk ya. Jadi dalam peletakan elemen-elemen desain tadi, posisi peletakannya itu akan sangat berpengaruh terhadap orang yang melihatnya ya. Misalkan tadi yang freedom punya Anda mencolok titik itu kan akan berbeda dengan sesuatu yang terstruktur gitu ya. Nah, bentuk yang diletakkan berjauhan satu sama lain, ya,
dan lebih dekat terhadap satu copy frame, itu bisa diartikan dia punya relasi yang kuat terhadap frame-nya atau relasi yang kuat terhadap bagian objeknya. Jadi kalau kita buat frame, satu frame gitu ya, kemudian ada beberapa objek di situ, kalau objeknya itu mendekat terhadap frame, maka satu desain itu dianggap punya relasi yang kuat terhadap frame-nya. Tapi kalau dia dekat terhadap objek lainnya, maka dia dianggap punya keterkaitan antara satu elemen dengan yang lainnya. Ya, itu yang disebut dengan relasi. Nah, tepi-tepi komposisi ini akan mendapat perhatian, sedangkan bagian tengah akan terlihat terbuka, kosongan. Jadi kalau Anda mendekat frame, orang pasti akan menyisir bagian pinggirnya dulu, baru dia ke tengah. Kalau objeknya ke dalam, maka frame-nya itu nggak seberapa diperhatikan. Ya, orang akan langsung melihat bagian objek di tengahnya. Jadi itu komunikasi, bentuk model komunikasi yang harus Anda pahami dari teori yang dikemukakan Alan ini ya. Jadi sehingga kita tahu gitu ya, misalkan membuat UI games dan sebagainya, kita harus mendesain pinggirnya atau tengahnya gitu ya. Nah kalau Anda ke tengah ya berarti pinggirnya nggak seberapa dihiraukan biasanya. Itu katanya model komunikasi yang dikemukakan oleh Alan di sini ya. Ini contoh ya, yang sebelah kiri variasi bentuk komposisi, dan yang sebelah kanan, nah ini yang saya katakan barusan, komposisi dalam menulis renggang apa rapat itu punya kecepatan komunikasi yang tersendiri gitu ya. Bentuk ini A itu contohnya adalah posisi yang diletakkan yang sebelah kiri ya, objek antar satu sama lain punya kelonggaran dan lebih mendekat ke frame. Itu dianggap bahwa objek masing-masing objek itu tidak punya relasi yang cukup kuat. Misalkan apa? Misalkan Anda mau dalam satu frame menunjukkan misalkan ragam budaya di Indonesia, misalkan ya, ada pulau, ada ya baju adat misalkan ya. Ya, itu bisa jadi agak renggang gitu ya. Dan tepinya misalkan adalah bendera Indonesia gitu ya. Maka memang sebaiknya kalau menurut saya dia lebih renggang ke Indonesianya. Tapi masing-masing adat itu punya kekhasan sendiri-sendiri gitu ya. Berbeda dengan yang merapat ke bagian tengah, itu orang lebih cenderung dia melihatnya dalam satu kesatuan. Ya tergantung perspektif ya. Kalau tadi ngomong berbagai macam baju adat itu ya. Kalau dia mau melihat satu Indonesia, seperti yang saya omongin tadi ya, bentuk Garuda itu yang disusun oleh beberapa prinsip ya, misalkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab dan sebagainya. Kemudian polanya dibentuk satu Garuda gitu ya. Nah itu lebih cocok untuk dia merapat ke tengah, sehingga orang akan fokus terhadap masing-masing elemen itu. Memang ada ada maknanya sendiri, tapi secara komunal dia bisa diartikan sebagai gambaran Garuda itu. Jadi ini tergantung perspektif ya. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa satu objek itu berdiri tapi tidak punya hubungan antara satu sama lain, maka sebaiknya dia minggir ke tepi, minggir ke frames ya. Tapi kalau itu masing-masing objek itu agar cepat dibaca bahwa itu adalah satu bentuk komunal ya, maka sebaiknya dia ke tengah gitu ya. Persoalan di sini ya, diketatkan antar objek itu. Nah di gambar yang sebelah kanan itu adalah prinsip peletakan dengan pola bentuk tulisan ya. Jadi di sisi atas contoh bagaimana satu komposisi yang ketat antar bagian terrapat ya. Nah konsep ini akan memberikan kesan perasaan serba cepat ya. Ini biasanya digunakan di iklan di baliho, makanya di baliho biasanya rapat ya. Nah untuk contoh tulisan yang bawah yang renggang itu, ini biasanya ditaruh di orang agar orang untuk tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca cepat. Maksud saya kalau orang membaca cepat itu tidak cukup gitu ya. Makanya rata-rata baliho itu tulisannya rapat gitu, agar orang yang naik sepeda motor atau naik mobil dia bisa membaca dengan cepat. Tapi berbeda dengan tulisan misalkan ITS gitu ya, Institut Teknologi Profeber di Bundaran itu, dia dibatogak karena memang dia mau menunjukkan masing-masing objeknya gitu, masing-masing T-nya, I-nya, N-nya dan seterusnya. Dan orang kalau dia orang sekedar lewat itu nggak bisa membaca gitu ya, biasanya susah gitu ya. Maka memang
dia punya komunikasi, tujuan agar komunikasi itu lambat dan orang melonggarkan kendaraannya atau berjalan dengan pelan-pelan kemudian mengamati satu-satu gitu ya. Itu menurut persoalan begitu ya. Jadi kalau Anda punya media dan ingin mengkomunikasikan secara cepat, artinya orang meskipun melintas dia bisa melihatnya, maka sebenarnya tulisan itu dirapatkan ya. Kalau kalau inginnya satu-satu maka sebaiknya direnggamkan gitu ya. Oke, beberapa konsep yang dikemukakan juga di sini adalah desain yang menggunakan konsep peletakan acak, ya ada fun-nya memang ya. Sementara seni visual yang menggunakan peletakan pendek dan simpel itu akan terlihat efektif. Nah, jadi meski banyak dari desain yang dituntut untuk memenuhi satu yang kompleks, detail, dan yang disampaikan banyak, namun pesan visual yang simpel akan mempercepat komunikasi kepada orang yang melihatnya atau viewersnya ya. Kesamaan arah garis, bentuk yang punya keterkaitan, lapisan atas, tepi bawah, tepi atau bentuk ya, atau garisan tulisan dapat membantu dalam menyatukan satu desain. Contoh yang sebelah kiri itu, misalkan penempatan acak begitu ya, memang ada fun-nya ya. Tapi harus berpola ya, ada polanya. Jadi jangan yang chaos ya. Kemudian sebelah kanan itu ditempatkan dengan arah garis yang sama dan ada keterkaitan, dia agak ke dalam ya. Maka visual semacam itu akan dibaca sebagai bentuk yang punya keterkaitan antara satu objek dengan lainnya, gitu ya. Ya memang tidak aktif dan fun, tapi dia punya keterkaitan unity ya. Nah, kalau Anda buat fun memang kayak pesta dan sebagainya dia bisa acak ya. Tapi meskipun kayak pesta itu, misalkan ada lingkaran atau ya, semburan macam-macam itu, dia harus punya keterkaitan tetap ya, harus punya unity antara satu objek dengan yang lainnya, gitu. Tapi itu bukan gestalt ya, beda ya. Oke, pengulangan ya, atau pengulangan menggunakan garis misalkan ya. Jadi pola pengulangan juga atau repetisi juga merupakan karakteristik dari satu kesatuan desain atau unity ya, yang bisa diterapkan sama elemen itu. Nah, konsep dasar pada pengulangan garis ini adalah pengulangan bagian elemen desain yang dipasang pada satu ruang itu. Misalkan sebelah kiri ya. Gambar sebelah kiri itu menunjukkan 3 garis yang terletak di luar lingkaran, menunjukkan kesamaan kontur sehingga terjadi keterpaduan. Namun tidak untuk lingkaran yang seakan-akan keluar dari ritmenya. Itu tidak dianggap sebagai unity karena apa? Tadi konturnya sebenarnya ini adalah rektalinear dan full fills ya, dengan warna yang diisi gitu ya. Sementara di situ ada lingkaran yang sifatnya kurva linear ya. Kemudian isinya juga kosong. Nah, itu dianggap tidak mewakili unity ya. Nah, yang boleh kalau memang begitu boleh diarahkan model ke sebelah kanan di situ biar ada keterkaitan. Nah, di situ juga ada. Jadi yang hitam itu, yang kotak itu sudah benar repetisinya. Nah, agar yang bagian lingkaran itu juga ada koneksi dengan objek lainnya, kita bisa membuat sebuah repetisi di situ. Repetisi yang bawahnya ya, kurva linear, repetisi dalam konteks kurva linearnya. Jadi repetisi itu tidak harus semuanya diulang ya, bisa jadi sebagiannya saja maksudnya. Nah, yang sebelah kanan itu dianggap komposisinya lebih bagus ya, lebih harmonis karena tidak ada sesuatu yang istilahnya kalau dalam data itu yang outlier ya, yang outlier. Dia punya koneksi dengan objek lainnya dan punya kesamaan dengan yang lainnya. Kalau ada data yang outlier atau seperti yang sebelah kiri itu hal yang dianggap anomali dalam desain ya. Tidak wajar gitu ya. Makanya butuh, kalau memang membuat repetisi ya objek lainnya ya direpetisi juga gitu ya. Ini contohnya sebelah kanan. Paham ya sampai di sini ya? Ada yang ditanyakan nggak? Pada diam. Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Online ini hening gitu ya. Ngantuk lah ya. Kalau di kelas kan enak ya.
Oke, baik. Saya lanjutkan dulu. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Tadi banyak sedikit kalor itu, tapi semoga inti dari apa yang ada di buku itu bisa kalian tangkap ya. Kemudian ini ya, penggunaan menggunakan bentuk. Nah, desain yang terdiri dari bentuk yang serupa, ya, rektilinear sama-sama rektilinear, kurva linear sama-sama kurva linear, ya, itu akan memberikan kesan harmonis, baik yang bergaris lurus atau kurva. Sisi kiri, misalkan itu yang sebelah kiri ya, itu sama-sama rektilinear. Terus yang sebelah bawah, tengah, itu adalah sama-sama kurva linear atau bentuk-bentuk melengkung. Nah, sedangkan yang paling kanan itu menggunakan kedua bentuk itu, buntut sangkar ataupun lingkaran, ya, rektilinear atau kurva linear. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa kedua bentuk yang berbeda pun, asalkan sama-sama diulang seperti yang saya tadi itu, bisa membuat harmonis. Ya. Jadi jangan-jangan sampai membuat yang outlier tadi, lainnya adalah kurva linear, satu yang rektilinear, atau sebaliknya, lainnya rektilinear, satu yang kurva linear. Itu outlier namanya. Ya. Itu tidak diperkenankan dalam satu komposisi, gitu, katanya Alan di sini. Nah, kalau mau perpaduan ya harus ada pengulangannya juga gitu ya objeknya. Misalkan lingkaran ya harus ada pengulangan lingkarannya meskipun mungkin jumlahnya tidak sama. Boleh. Sebelah kanan itu ya. Oke, itu yang terkait dengan Gestalt ya, dengan beberapa unitinya. Dan konsep-konsep unitinya begitu. Yang kedua adalah ritme. Ya. Ritme atau apa ritme? Ritme atau berpola. Nah, ritme itu berbeda dengan repetisi gitu ya. Pengulangan itu belum tentu punya ritme. Gitu ya. Tapi ritme itu biasanya berulang gitu ya. Itu berbeda. Jadi ritme ini akan menjadikan keserasian atau kesatuan dengan cara melakukan pengulangan elemen secara tetap ataupun sedikit berbeda, tapi dalam tempo yang bisa diprediksi. Misalnya kayak tangga gitu ya. Tangga kan dia akan selalu naik gitu ya. Itu ritme namanya. Tentu mengulang ya, mengulang bentuk itu kan, mengulang bentuk apa namanya, anak tangga itu gitu ya. Tapi pengulangan belum tentu ada ritmenya kayak tadi misalkan bentuk sini dan sebagainya. Jadi secara umum ya, itu pengulangan ritme itu berbeda dengan pengulangan pada repetisi ya, dalam hal tingkat duplikasi dan langkah elemennya. Nah, ritme itu sangat bergantung pada ketepatan pengulangan, selalu tepat ya, bisa diprediksi. Tapi kalau repetisi enggak, ya satu di sini, misalkan nggak masalah. Bahkan satu sebagian, satu full, itu namanya repetisi. Tapi kalau ritme, kita bisa menebaknya. Next step itu di posisi mana, gitu ya. Nah, ritme ini ada dua, gitu ya. Ada yang bolak-balik dan ada yang progresif. Ya, gitu. Nah, kalau bolak-balik itu dibuat dengan menggunakan dua elemen desain yang kontras, misalnya ya. Ini hitam, ya putih, hitam lagi, itu bolak-balik. Atau panjang, pendek dulu, panjang lagi, pendek dulu, itu bolak-balik. Kalau ritme yang kontinu, misalnya kayak anak tangga itu ya, anak tangga atau Anda buat pagar gitu ya, dan seterusnya. Nah, ritme progresif ini berorientasi pada perubahan ukuran yang diulang. Sementara dan ritme progresif ini biasanya mengulang elemen berikutnya dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih besar dan selalu kontinu, begitu ya. Kalau yang bolak-balik, ya kebalikannya. Ini contohnya gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah repetisi. Dan yang kanan ini adalah ritme. Ya. Coba yang paling kiri itu, kenapa disebut repetisi? Karena dia nggak punya ritme, nggak polanya nggak jelas gitu ya. Tapi dia repetisi, diulang gitu ya, sama-sama kotak. Ya. Atas, bawah, setelah itu tengah, atas lagi nggak ada polanya, nggak ada ritmenya, tapi itu disebut repetisi. Nah, yang pengulangan ritme itu yang bagian B itu nomor 2 sampai belakang. Gitu. Nah, yang sisi kiri itu adalah pengulangan secara kontinu, atas agak ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, itu kontinu ya, selalu begitu tetap berapapun. Ya, yang sebelah kanan itu adalah pengulangan bolak-balik, contohnya ya. Jadi besar kecil ya. Jadi di gambar tersebut juga menunjukkan bagaimana garis yang tebal itu melakukan repetisi ke bawah dengan ukuran yang mengecil. Sementara garis tipis yang diselipkan di antara pengulangan itu diulang ke atas semakin membesar gitu ya. Yang sebelah kanan itu ya, kanan itu ya. Jadi itu perbedaannya. Yang sebelah kiri itu adalah ritme yang kontinu ya.
yang bagian sini, yang B yang bagian kiri itu ya. Sementara yang bagian kanan itu adalah bolak-balik. Ya. Jadi yang tipis, yang contoh yang kanan itu ya. Oke. Kalau yang continue ya semakin ke bawah semakin kecil, atau dia selalu berulang begitu terus ya. Jadi itu continue. Kalau yang bolak-balik ya contohnya yang bagian sebelah kanan. Nah, ini contoh dalam ritme progresif dan bolak-balik dalam dunia nyata misalkan ya. Di sisi atas itu adalah contoh ritme progresif yang bagian atas itu ya. Yang pertama contoh hamparan salju itu ya, atau tape lukisan itu ya, lukisan orang Indiana yang sebelah kanan yang Anda coba fokus ke bagian belakangnya itu ya, apa rumahnya itu. Itu contoh ritme yang progresif yang kontinu ya. Sementara di bagian bawah contoh misalkan pohon pinus itu, daun pinus itu, kemudian juga jerami, hamparan jerami itu ada contoh efek visual yang bolak-balik ya. Jadi Anda perhatikan itu antara pinus dengan sinar dan seterusnya itu ya. Kemudian jerami itu coba Anda perhatikan. Menurut alat ini adalah contoh efek visual yang bisa dikategorikan sebagai ritme bolak-balik ya. Oke. Nah, ritme itu harus memenuhi ini juga. Jadi pertama adalah kesatuan menggunakan unsur value. Ingat bahwa gelap terang itu dianggap satu kesatuan ketika dia apa? Ketika dia sama beban weight-nya ya, berat gelap terangnya itu. Nah, jadi unsur kesatuan atau unity itu antara satu objek dengan lainnya ya, itu tidak hanya bergantung terhadap bentuknya, tapi juga terhadap value-nya, gelap terangnya. Meskipun sama-sama kurva linear, tapi satunya sangat gelap, satunya agak terang, itu dianggap tidak punya keserasian antara satu objek dengan yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan penggunaan value ini, bentuk yang tidak mempunyai kesamaan bisa jadi terkumpul dari satu komposisi karena kesamaan value tadi. Ya. Misalkan yang sebelah dari kiri ke kanan ya, yang misalkan yang beberapa bentuk yang digabungkan. Kira-kira itu lebih harmoni yang mana? Antara yang kiri, tengah, atau yang kanan? Sambil minum dulu ya. Yang kanan. Kenapa jawabannya? Kelihatan lebih rapi. Lebih rapi di tengah. Ya, pertama adalah posisinya. Ya, meskipun kedua adalah value-nya, karena sama-sama gelap abu-abunya sama. Bayangkan yang sebelah kiri itu ya, sudah beda bentuk, kemudian beda value juga gitu ya. Nah, ini dianggap tidak seimbang. Makanya unsur value itu satu tadi tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tapi juga meskipun bentuknya berbeda-beda, tapi value-nya disamakan. Ya, jadi ada yang pakai segitiga itu kan masuk rektilinear ya. Itu bisa sedikit dia akan dianggap sebagai satu kesamaan, satu kesatuan gitu ya. Jadi begitu katanya di sini. Ya, ini contoh yang sisi kiri adalah bentuk yang berbeda-beda dalam satu karya. Nah, penggabungan bentuk yang berbeda ini namun menggunakan value yang hampir sama sehingga menimbulkan kesan kesatuan. Ya. Yang sebelah yang tengah. Yang kiri tidak ya. Yang kiri itu dia akan dianggap sebagai satu objek berbeda dengan yang lainnya. Tapi yang sebelah tengah itu bisa dikatakan hampir punya kesamaan meskipun bentuknya berbeda-beda tapi value-nya sama. Yang sisi kanan itu sudah memenuhi jika ada kesamaan arah, peletakan juga diarahkan. Nah, maka bentuk-bentuk semacam ini akan menambah rasa harmoni antar satu objek dengan yang lainnya. Dia harmoninya lebih kuat yang paling kanan itu ya, karena selain value-nya sama, kemudian arahnya objeknya sama, arahnya, kemudian value-nya juga sama gitu. Itu jadi kuat, yang paling kuat yang sebelah kanan. Oke, kemudian yang kedua adalah selain value tadi ya, untuk membuat ritme itu, yang kedua adalah kontinuitas atau unity dan kontinuitas, kesamaan, keserasian dan juga continue. Ya, jadi ide dasar dari kontinuitas ini adalah jika elemen yang ada itu mempunyai rasa keterkaitan satu sama lain.
garis bantu atau perpaduannya dipasang untuk mengatur informasi gambar, misalkan itu dalam majalah, buku itu contoh penggunaan prinsip kontinuitas ya. Misalkan itu ya, meskipun mungkin yang 2 halaman itu, yang sebelah kanan adalah gambar penuh, yang sebelah kiri adalah tulisan, tapi dia secara, kalau kita gambar dalam garis bantu itu sama ya, konsepnya dibelah 2 dan seterusnya. Itu namanya kontinuitas. Di halaman berikutnya juga begitu, atau di edisi berikutnya juga begitu. Itu kontinuitas ya. Jadi dalam satu artikel, bagaimana kita membuat sebuah desain, satu artikel itu punya kesamaan antar halamannya. Misalkan Anda punya banyak elemen ya, banyak elemen visual yang menarik misalkan. Maka cara mengaturnya adalah bisa dengan garis bantu itu, sama kotak. Jadi jangan sampai misalkan di halaman pertama adalah kotak semacam itu, di halaman berikutnya kedua Anda buat bulat gitu ya. Itu namanya nggak ada kontinuitas itu ya. Nah, di contoh di prinsip implementasi di di majalah ini ya. Nah, grid itu digunakan untuk membuat bacaan dan pandangan terhadap muatan materi itu lebih mudah dengan ritme dan struktur yang konsisten dari satu halaman ke halaman berikutnya gitu ya. Sehingga mata dan pikiran pembaca itu tidak butuh diatur berulang-ulang terhadap perubahan itu masing-masing isinya. Misalkan ada artikel dimuat sebanyak 10 halaman gitu ya. Jadi 10 halaman itu harus punya ritme dan kontinuitas yang sama baiknya ya. Kalau tidak itu akan chaos itu pembacanya itu ya, viewersnya itu ya. Nah, gambar sebelah ini, sebelah kanan ini ya, contoh desain yang menggunakan garis bantu vertikal dan horizontal untuk mengindikasikan di mana seharusnya teks itu diletakkan. Kemudian gambar diletakkan sehingga dia tetap konsisten dengan ritme yang dia bentuk gitu ya. Oke, ini juga kontinuitas berseri misalkan ya. Jadi ya ini kalau dalam buku berseri ya, misalkan Conan atau apa itu ya, yang punya beberapa seri ya, yang harus diperhatikan selain kontinuitas tadi juga arah garisnya, bentuknya, kurva linear atau rektilinear, value-nya, teksturnya, dan segala elemen desainnya itu harus seirama gitu. Nah, kontinuitas itu juga digunakan untuk menetapkan identitas khusus dalam satu perusahaan, trademark misalkan, label produk, fans itu juga bagian dari semua elemennya harus ikut kontinuitas ya. Bayangkan misalkan logonya begitu, kemudian gedungnya misalkan dibuat mekanis atau gimana ya, nah, itu nggak sesuai. Atau mungkin paling tidak catnya ya, yang logonya kayak gitu, misalkan catnya biru merah misalkan ya, itu akan mengkacaukan sebuah identitas ya. Nah, itu kontinuitasnya penting. Trademark, label produk, aset perusahaan, kemasan dan sebagainya itu harus ada unsur kontinuitas ya dalam yang diorkestrasi melalui sebuah ritme yang unity ya. Oke. Jadi apa gunanya ya tadi itu? Jadi kenapa harus konsisten? Agar identitas satu perusahaan atau institusi itu bisa dikuatkan dan mudah diingat. Bayangkan kalau rumit ya, kayak misalkan Toyota dan sebagainya itu ya susah orang tahu. Atau Anda pernah nggak melihat satu produk tanpa melihat tulisannya, begitu Anda tahu oh ini produknya si perusahaan ini. Pernah ya, sering ya? Aqua misalkan atau apa? Pernah nggak? Maksudnya Anda belum baca nih produk baru gitu ya, hanya lihat bentuknya. Oh, saya tahu ini pasti keluarannya Apple lah kembangannya ya. Mudah nggak menebaknya kalian ya? Mudah, Pak. Mudah sekali ya, Pak. Nah, kira-kira dari apanya itu? Logo, Pak, biasanya. Ya oke, Anda nggak lihat logonya misalkan. Bisa menebak nggak? Bisa loh. Kalau saya bisa saya. Misalkan kelihatan Iya, desain warnanya. tetap dari suatu produk itu, Pak. Nah ya, ya. Jadi sekali lagi kontinuitas itu akan mempercepat komunikasi dan juga tadi menguatkan satu identitas. Bahkan ketika orang tidak mencantumkan logonya atau namanya, itu udah tahu, oh ini produknya Apple, gitu ya. Ini Atau saya misalkan beli mouse ini, ya beli mouse kayak gini,
ini saya pasti akan berpikir wah ini nyontoh Apple ini gitu ya, meskipun ini bukan punyanya Apple gitu ya. Karena tadi Apple sudah punya produk yang apa ya, ikonik gitu ya. Nah, ikonik itu yang kita sebut dengan kontinuitas dalam satu desain gitu ya. Itu yang di sini maksudnya. Kemudian variasi. Nah, tapi dalam apapun tetap butuh variasi. Karena apa tadi? Tujuan dari satu desain itu juga tidak membuat orang bosan. Nah, jika sesuatu itu dibangun semuanya terstruktur, seragam, dan berulang-ulang dengan begitu terprediksi umumnya, dan menjadikan itu akan juga menjadikan orang bosan. Oleh karena itu butuh variasi, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Butuh dibuat satu variasi sedikit aja dari satu desain itu. Nah, variasi di sini diimplementasikan dengan menggunakan kontras antar elemen. Ya, kontras mengacu pada perbedaan antar elemen, baik dalam satu prinsipnya, kemudian perpaduan elemennya, dan kemudian kesamaan unsur elemennya. Jadi, kesatuan dan variasi itu punya kesamaan dalam dua hal, yaitu pertama adalah keduanya bisa diaplikasikan di semua elemen. Kedua adalah kesuksesan desain itu diciptakan dengan keseimbangan dua prinsip tadi, variasi dan unity. Kalau terlalu banyak variasi, seperti yang gambar sebelah kiri, itu akan chaos itu. Nah, kayak apa kok Anda terlalu banyak dibuat variasi? Itu chaos di gitu, yang pokok yang mana, yang variasi yang mana, itu akan chaos. Dan sebelah kanan yang terlalu unity itu terlalu prinsipnya kota ya ritme semacam itu kan membuat orang bosan. Maka sarannya si Alan di sini untuk membuat sebuah ritme ataupun sebuah desain itu ya unity, tapi juga harus ada variasi gitu ya, dan variasinya gak jangan terlalu banyak-banyak biar gak chaos ya. Apa tujuannya tadi? Membuat sebuah atraksi dalam satu desain atau membuat apa ya, point of interest ya dalam satu desain. Itu penting ya. Itu katanya si bukunya Alan ini. Ya, ini contoh beberapa variasi gitu ya, variasi dengan garis misalkan. Coba bayangkan itu ya, itu pada hakikatnya sebenarnya nada atau tema yang dibawakan oleh logo atau kata atau font dari Orbit itu adalah rectilinear atau font tegak, font siku ya. Nah, tapi di situ ada variasinya, lingkaran itu. Mestinya kalau dia model fontnya adalah model yang tegak dan sebagainya kan, kalau mau dibuat unity itu seharusnya ya tegak juga ininya ya, bagian-bagiannya, cahayanya dan sebagainya. Tapi di situ dikasih perpaduan variasi antara kurva linier dan rectilinear, kan berseberangan itu ya antara yang font yang tegak dengan cahayanya yang mengelilingi itu loh ya. Jadi itu akan membuat satu kontras. Tapi ya jangan dibanyak-banyain ya. Kalau gini doang, nanti sini ada yang diagonal dan sebagainya kan chaos ya. Ya, jadi itu contoh juga dia mengkontraskan arah garis yang lain semuanya ke atas ya. Kalau di sini identiknya lebih ke arahnya ya, yang lainnya ke atas, yang itu ada yang horizontal, yang lainnya vertikal kan ya. Yang itu adalah kontrasnya adalah variasinya adalah horizontal itu. Nah, arah utama garis yang ingin ditampilkan dalam desain itu adalah vertikal sebenarnya. Kemudian arah garis melingkarnya itu yang dimaksud dengan variasi di sini. Sehingga pandangannya di situ ada rasa yang ditangkap yaitu ya vertikal, tetap dengan tapi diimbuhi dengan variasi horizontal itu ya. Sehingga ada sedikit kontras di situ. Tapi bagus itu untuk membuat sebuah variasi desain. Bisa juga dengan bobot visual ya. Nah, bobot visual itu adalah rasa yang diciptakan karena elemen desain itu seakan-akan memberikan kesan berat berdasarkan value-nya itu ya. Nah, hal ini bergantung bagaimana elemen desain itu diperlihatkan. Ini yang kita sebut dengan keseimbangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh bentuknya, bentuk komposisi besar kecilnya ya, tapi juga dipengaruhi oleh value-nya atau gelap terangnya. Ya, ini yang disebut dengan bobot visual tadi. Ya. Jadi bobot visual itu selain dikaitkan dengan ukurannya, juga bisa diindikasikan dengan gelap terangnya satu bentuk itu.
Jika value satu bentuk punya kontras yang tipis, sedangkan backgroundnya dengan backgroundnya gitu ya. Nah, kalau backgroundnya putih, maka mungkin bentuk visualnya putih yang agak hitam sedikit ya. Maka dia bisa disebut dengan bobot visualnya kecil. Nah, kalau kontrasnya gede, bisa dibilang bahwa bobot visual untuk sebuah objek yang dibentuk itu ya juga berat gitu ya, besar. Ya. Jadi itu maka harus disamakan ya antara yang sebelah kiri itu contoh yang bisa dikatakan ya bobot visualnya hampir sama gitu ya. Meskipun yang sebelah kanan itu gede, tapi bobot visualnya dia lebih tipis. Sebelah kanan lah, yang paling kanan ya itu bobot visualnya ya asimetris ya. Dia jauh lebih ke sebelah kanan. Ya berat sebelah kanan daripada yang kiri ya. Karena value-nya itu tadi. Ya, ini juga variasi dengan beberapa bentuk kontras. Sebelah kanan misalkan semuanya adalah kurva linier ya contoh ya. Tadi itu ada satu bentuk loop yang bentuknya rektilinear. Itu kan kontras ya. Yang sebelah kiri itu gambar dengan bentuk organik dan backgroundnya dibuat anorganik atau yang kurva linier. Itu kontras itu ya. Gambarnya adalah gambar gambar organik atau yang identik dengan kurva linier, tapi backgroundnya adalah rektilinear. Tapi geometris ya atau rektilinear yang saya katakan tadi. Yang sebelah kanan, yang gambar bonsai itu. Yang sebelah kanan itu adalah jelas sekali kalau itu kontrasnya antara yang bagian belakang yang serba kotak atau kemudian divariasi dengan kurva linier ya, loop itu yang bentuknya adalah lingkaran, kontrasnya. Ini contoh-contoh ya terkait variasi. Ya, tadi ini dikuatkan lagi bahwa jika elemen desain itu berbeda satu sama lain, maka kemungkinan besar hasilnya akan berantakan atau chaos. Jadi jangan variasi boleh, tapi jangan terlalu banyak. Jadi semuanya kayak ini ya, sebelah kanan itu semacam-macam gitu. Jadi variasi itu memang harus menarik ulur antara variasi dan unity gitu ya. Jadi harus ada kesatuannya agar tercipta hasil desain yang baik, dan konsep tersebut harus bisa juga menurunkan keserasian, keharmonisan, kemudian ditambah variasi. Apa tujuannya tadi? Hanya untuk menambah daya tarik saja. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya, sehingga tidak menimbulkan chaos. Ini yang bisa menyeimbangkan itu ya harus si desainer itu ya, gimana melihatnya itu. Nah, di dalam desain sebenarnya diperbolehkan untuk menekankan pada satu prinsip desain. Namun, kedua prinsip tersebut harus sama-sama ada meskipun porsinya berbeda. Ya, apakah antara unity sama variasi tadi ya? Sama-sama boleh sebenarnya gitu. Cuman tadi harus ada penekanannya dan tidak boleh terlalu banyak dominasi dari salah satunya gitu ya. Kalau memang temanya fun ya beda, itu variasi ya, itu memang dibuat tadi ya kayak banyak berbagai macam bentuk, tapi kan itu tidak memang tujuannya tidak membuat satu unity ya. Nah, Oke, yang ketiga adalah titik fokus atau focal point atau hierarki visual ya. Nah, focal point itu adalah elemen yang mampu memberikan penekanan sehingga ketika orang melihat itu langsung menuju ke titik itu gitu. Jadi untuk mendapatkan misalkan yang atas itu kiri itu, orang itu akan langsung tertuju ke titik putih di ujung dari jarum itu ya. Yang sebelah kanan yang gambar hijau itu, orang akan langsung menuju ke mana? Ke garis merah itu. Ya, begitupun yang bawah misalkan ya. Ya orang akan di website misalkan dia akan pop up, dia akan lainnya dibuat. Kenapa kok sebelah kanannya dibuat burung? Ya, agar dia viewers itu langsung menangkap menuju ke bagian yang di pop up itu gitu ya. Begitupun yang lainnya ya. Jadi tujuannya tadi untuk mengorganisir bagian informasi yang penting untuk disampaikan ya. Nah, biasanya orang itu setelah melihat itu baru dia akan melihat ke sekelilingnya. Tapi bagaimana komunikasi itu bisa disampaikan cepat langsung pada bagian pentingnya, itu butuh focal point atau titik fokus ya. Nah, bagaimana jika satu focal point itu punya beberapa titik fokus?
maka bisa digunakan konsep hierarki visual. Ingat, visual hierarki, ya, ingat ya. Jadi kalau dalam satu bentuk desain itu punya titik fokus yang disampaikan, entah desain, entah lukisan dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan konsep visual hierarki. Nah, visual hierarki itu caranya adalah tidak boleh masing-masing objek yang ada dalam satu desain itu punya proporsi yang sama. Harus ada yang dominan, ada yang besar, agak kecil, sampai yang bagian kecil. Nggak boleh ada dua objek yang sama-sama besar misalkan ya, atau sama-sama kontrasnya, sehingga orang yang viewers itu bisa bingung mana yang mau dilihat dulu gitu. Nah, itu harus ada hierarkinya, itu harus ada runutannya, mana objek pertama yang harus mau ditonjolkan, setelah itu baru nomor 2 yang mana, sampai dia ke bagian-bagian lainnya. Kalau itu dalam satu bentuk karya punya banyak titik fokus, harus dibuat hierarki visual begitu, gitu ya. Contoh ini, nah ini yang sebelah kanan itu adalah contoh hierarki visual dalam karyanya siapa ini ya, ada di itu ya. Orang Indiana naik kuda, kemudian kira-kira kalau kita mengamati ini hierarki visualnya yang pertama yang mana ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Contoh yang sebelah kanan ini loh. Kira-kira yang mana ini hierarki visualnya ini? Orang naik kuda. Ya, setelah itu yang mana? Nomor 2? Yang kayak meja itu. Ya, meja baru yang sebelah yang bawah, yang bagian apa namanya? Meja, Pak. Takut. Ya, yang penggiling kapas itu ya. Kalau tenun ya, alat tenun. Iya. Pertama untuk yang hierarki visual. Jadi tadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita mendesain dan punya beberapa titik fokus yang kita tonjolkan, tidak boleh semuanya disamakan ininya, proporsinya. Harus ada yang dominan, agak kecil sampai dia kecil. Apa tujuannya tadi? Agar bagi viewers itu melihatnya ini mengalir ya. Misalkan itu yang kuda, yang pertama orang naik kuda, itu memang sengaja backgroundnya dibuat kontras, karena memang satu desain ini yang mau ditunjukkan pertama adalah orang Indiana naik kuda itu. Baru setelah itu yang objeknya agak kecil. Memang sengaja itu lemari kayu itu tidak dibesarkan agar tidak chaos ya, agak sedikit lebih kecil, dan juga tidak dibuat agak kontras banget ya, hanya separuh aja. Begitu juga yang terakhir, yang alat untuk tenun itu memang dia ditaruh di bagian bawah dan juga tidak begitu dikontraskan dengan backgroundnya, karena dia memang akan dikomunikasikan di bagian terakhir kepada viewers gitu ya. Jadi tidak boleh dalam satu desain itu semuanya menonjol kalau memang mau dikomunikasikan beberapa bagian ya. Kalau hanya satu ya selesai kayak tadi ya, harus ada titik fokusnya ke satu. Kalau banyak harus ada visual hierarki. Itu katanya di sini ya. Ya, itu tadi ya. Kemudian keseimbangan atau balance juga ada 2. Pertama simetris, yang kedua adalah asimetris. Gitu ya. Simetris ya jelas ya, kanan dan kirinya sama, atas bawah sama gitu ya. Value-nya juga sama. Kalau asimetris kebalikannya, dia lebih ke kanan, ke kiri, atau ke atas bawah ya. Ya, ini contoh yang kalau simetris tadi saya kira sudah clear ya, kanan atas bawah. Kalau asimetris itu biasanya dominan ya, dominan ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau bawah. Nah, cara untuk menyeimbangkan di sini itu biasanya menggeser titik tengahnya. Contoh di bagian atas itu ya, yang kanan. Yang tulisan yang sebelah kanan itu adalah kata-kata yang banyak, kemudian sebelah kiri dia hanya satu baris ya. Cara agar seimbang antara kiri dan kanan, karena ini bentuknya asimetris, dia menggeser titik tengahnya agak ke kanan ya, sehingga yang kanan itu posisinya banyak tapi ruangnya sedikit, yang sebelah kiri ruangnya banyak, tulisannya sedikit ya. Jadi cara untuk membuat keseimbangan dalam asimetris, katanya di alam ini, kita bisa menggeser titiknya itu, titik potongnya itu ya. Begitupun yang bawah ya. Oke.
Ya, ini simetris dan asimetris ya. Kalau simetris saya kira jelas, asimetris semacam itu. Nah, asimetris disarankan di sini karena dia jomplang ya antara kiri dan kanan, maka titik fotonya harus digeser. Kemana? Ke bagian yang besar, ke bagian yang width-nya gede gitu ya. Bisa dikatakan seimbang. Yang bagian terakhir adalah keseimbangan radial ya. Pada akhirnya sama, ini adalah asimetris atau simetris ya. Yang paling kiri adalah radial yang asimetris, yang sebelah kanan adalah radial yang simetris ya. Ya, sama seperti yang kemarin, di situ ada beberapa soal yang mungkin bisa Anda rangkum ya dari hal-hal yang tidak ya, sebaiknya tidak ditulis sama, tapi apa yang Anda pahami kita jadi bahasakan dengan bahasa kalian. Anda coba jawab saat ini ya. Ritme, prinsip, dan repetisi itu coba bahasakan dengan bahasa kalian. Kemudian nanti diupload lagi ya ininya ya. Jawaban-jawaban ini untuk merangkum lah gitu ya, merangkum. Syukur-syukur kalau minggu depan sebelum kita mulai kita review dulu ya, sehingga bisa terus nyambung bab per bab di buku itu gitu ya. Dan enak diskusinya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dari apa yang kita diskusikan tadi? Silakan. Jelas ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau dari lihat gambar-gambarnya kan ada yang mengikuti bentuk tertentu jadi terlihat harmonis. Nah, kita tahunya itu gambarnya kelihatan harmonis gimana, Pak? Yang di bagian mana nih? Yang mana tadi lupa saya? Yang ini. Bukan. Ya tadi, pokoknya oke. Saya sedikit bisa menangkap dari apa ini ya, unity mungkin ya. Nah, unity atau harmoni itu kan tadi ada prinsipnya. Yang pertama adalah dia harus sama-sama satu ritme. Misalkan sama-sama rektilinear, sama-sama kurva linear gitu ya. Nah, bentuk-bentuk semacam itu bisa dikatakan harmoni ketika seimbang gitu ya. Sama-sama kotak. Ya ini contoh yang tidak harmoni yang sebelah kanan itu ya. Satunya kurva linear, satunya rektilinear. Kemudian bentuknya juga arahnya juga satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi banyak hal yang mempengaruhi bahwa objek gambar satu karya itu harmoni atau tidak. Pertama adalah tipenya, tipe objeknya dia rektilinear apa kurva linear, pertama dulu ya. Kedua adalah arahnya, ya, arah garisnya. Ketiga adalah value-nya tadi, ya seimbang apa enggak dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang semuanya mempengaruhi terhadap keharmonisan satu bentuk. Makanya tadi kita bahas harmoni dalam sudut beberapa konsep prinsip di sini seperti apa pandangannya, baik dalam gestalt, dalam apa tadi lagi ritme ya, dari perspektif ritme, kemudian dari variasi tadi ya, dan seterusnya. Kira-kira itu Mas yang kita diskusikan tadi memang harmoni dalam konteks ritmenya, kemudian harmoni dalam konteks apanya tadi ini, gestaltnya, dan terakhir adalah variasinya tadi. Sarannya Alan di sini, kalau orang terlalu harmoni, terlalu terstruktur gitu ya, itu juga akan membosan. Maka di bagian ketiga itu, subbab ketiga, dia juga menyarankan ada konsep variasi gitu ya. Variasi itu boleh asalkan tidak memecah harmoni. Kalau harmoninya sampai pecah karena terlalu banyak variasi, itu akan chaos gitu loh. Kira-kira begitu ya, Tanika? Ya, gini Pak. Misalkan saya gambar sesuatu, tapi menurut saya harmoni. Terkadang menurut orang lain tuh kayak kurang harmoni gitu, Pak. Ya nggak bisa gitu, kan ada prinsipnya di sini. Nggak harmoni, ada prinsipnya. Jadi dia sudah memenuhi satu kesatuan gestaltnya sudah terpenuhi nggak, arah garisnya, value-nya dan sebagainya kan bisa dilihat. Ya, makanya kita belajar prinsip-prinsip desain itu biar perspektifnya itu tidak terlalu kabur gitu ya. Jadi bisa berpatokan terhadap bagian prinsip-prinsip desain yang dikemukakan oleh bukunya Alan ini. Ya, kira-kira begitu ya. Yang saya bisa ditangkap ya, Mas. Iya, Pak, ya. Jadi pertama tadi cek dulu gestaltnya, dia
kurva ini apa rektangler? Oh, sama-sama rektangler. Oke, kurva ini oke. Ada repetisinya tadi yang kita diskusikan, dia repetisinya chaos apa benar, value-nya apa sama gitu ya, peletakannya kemudian dan seterusnya yang tadi kita diskusikan banyak ini. Memang itu untuk mengukur harmoni, makanya di bagian akhir si Alan itu memberikan sebuah pedoman juga ya, dengan prinsip harmoni yang kita diskusikan di awal tadi. Anda juga bisa membuat satu variasi di bagian akhir. Variasi itu boleh diletakkan agar orang nggak bosan gitu ya. Caranya apa ya? Memberikan variasi sedikit gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak dan nggak chaos gitu ya karena. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Ya, cukup? Ya, lumayan banyak juga materinya ini. Kenapa? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Baik, kalau nggak cukup, coba nanti sedikit dibaca lagi. Meskipun kalau Anda baca dalam yang buku bahasa Inggrisnya itu ya kan mungkin ada artikulasi lain. Ini saya nyoba mengartikulasikan dalam perspektif saya ya dari buku itu. Sambil nanti dipadu oleh beberapa materi lainnya. Banyak sekali tentang teori Gestalt, teori harmoni dan sebagainya ini ya. Kalau saya punya, sebenarnya saya juga mengajar di Kominfo ya, nanti mungkin kapan ya, minggu ini mungkin saya dikasih tentang materi-materi tentang ini juga, nanti akan saya share juga ya, dengan konsep desain ini yang lebih, mungkin lebih terkini lah ya, daripada bukunya Alan ini, nanti mungkin bisa kita diskusikan juga di bagian di sini ya. Baik, teman-teman, itu mungkin coba Anda jawab itu dulu. Kalau ada hal yang sambil Anda baca lagi, kemudian ada hal yang perlu didiskusikan minggu depan, boleh kita diskusikan ya. Dan diskusi itu tidak harus saya sebenarnya yang menjawab. Kalau ada teman lain yang mau menyangkal atau apa, boleh, ya, boleh. Ya, oke. Jika tidak ada hal yang ditanyakan, silakan Anda coba uraikan soal-soal itu. Nanti saya kasih tempat untuk upload kayak kemarin ya. Minggu depan kita akan bahas tentang konten dan bentuk ya, konten dan bentuk visual ya, konten dan bentuk visual. Kemudian baru setelah itu kita akan bahas beberapa jenis abstraksi dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah ini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak sampai, kurang baik penyampaiannya dan seterusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih ya. wabarakatuh.